Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya umum. Kita bersyukur sekalipun ibadah kita di rumah, tetapi hati dan semangat kita tetap tertuju kepada Tuhan dan tetap semangat untuk mencari Tuhan. Ada amin saudara? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karyamu yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang menjadi manusia. Engkau rela mati menebus hidup kami. Bahkan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Ini adalah momen Paskah di mana kami orang-orang percaya bersyukur untuk seluruh kejadian-kejadian, untuk seluruh peristiwa-peristiwa yang ajaib yang Kau nyatakan bagi kami. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami supaya firman itu bisa bertumbuh dalam hati kami dan kami menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang Paskah, beberapa kali saya sering katakan bahwa Paskah tidak hanya bicara mengenai bagaimana Yesus mati. Paskah tidak hanya bicara bagaimana Yesus bangkit. Jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna. Paskah bicara bagaimana orang-orang percaya mempermuliakan, bagaimana orang-orang percaya mempersembahkan hidupnya bagi Allah, sehingga pada akhirnya nama Yesus dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita baca beberapa bagian firman Tuhan, ada satu kata saudara, ada satu pernyataan Yesus ketika Yesus mati di salib, dan Yesus katakan sebuah perkataan yang simple tapi punya makna yang besar. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini di dalam khotbah Paskah, saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah sudah selesai. Wah, kalau sudah selesai berarti kita tinggal berdoa Bapak Ibu dan kita pulang bersama-sama. Tidak. Bapak Ibu, hari ini kita mau bicara tentang satu kata, ada dua kata yang Yesus katakan kepada orang-orang percaya, yang Yesus ajarkan bagi kita orang-orang percaya ketika dia disalib, ketika dia menyerahkan seluruh hidupnya, ketika dia mau menutup hidupnya saudara, Yesus katakan dengan jelas, sudah selesai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus sudah selesai, ini adalah sebuah perkataan yang penting, jauh lebih penting, bahkan menyentuh dalam kehidupan bagi kita orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian, kata sudah selesai dalam terjemahan bahasa Yunani itu disebut dengan kata tetelestai, saudara. Arti kata tetelestai adalah itu sebuah pengertian yang diambil dalam istilah pembukuan atau akuntansi yang artinya sudah dibayar lunas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetelestai itu bicara tentang sudah selesai. Tetelestai berarti bicara tentang sudah dibayar lunas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu atau sadarkah kita sebagai orang-orang percaya bahwa ketika kita hidup diperbudak oleh dosa, ketika kita hidup diperbudak oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, pada momen Paskah, Allah di dalam Yesus Kristus telah membayar lunas semua dosa-dosa kita, dan kita menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus berkata sudah selesai, itu bukanlah kata-kata yang kosong. Itu bukanlah kata-kata yang tidak ada artinya. Lalu Yesus katakan, aduh aku sakit, sudah selesai penderitaanku. Tidak saudara. Kata sudah selesai, ini bicara tentang kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Kata sudah selesai, artinya Yesus sudah bayar lunas hidupmu. Kita dibayar lunas dengan darah Kristus. Bukan dengan harta, bukan dengan emas perak, bukan dengan segala kemewahan, tapi Kristus sudah bayar lunas melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar
ada 6 makna dari kata sudah selesai. Dan biarlah makna ini menjadi bekal bagi kita untuk memperingati Paskah, untuk bersuka cita di dalam Paskah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa makna Yesus berkata sudah selesai? Yang pertama, sidang jemaat Tuhan, camkan baik-baik. Makna yang pertama dari perkataan Yesus sudah selesai adalah dosa dihapuskan. Ada amin saudara? Dosa dihapuskan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tolong dipahami. Kalau kita berpikir bahwa Kristus nanti akan lahir lagi yang kedua kali, lalu Yesus akan melakukan lagi karya penebusan bagi kita yang kedua kali, saya katakan tidak, saudara. Kristus hanya mati satu kali. Kristus hanya menderita satu kali. Dan setelah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Bukan sebagai manusia, tetapi sebagai hakim, sebagai Allah, sebagai Tuhan yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata sudah selesai, itu berarti Yesus memproklamirkan bahwa dosamu, dosa saya, dosa kita semua sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin bagi beberapa orang, saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, hidupku tidak berharga. Mungkin ada di antara saudara berkata, Pak Pendeta, hidupku sekarang tidak ada harganya lagi. Aku diliputi dengan masalah. Pak Pendeta, hidupku tidak berharga lagi. Kenapa? Aku diliputi dengan berbagai kesulitan. Bahkan tidak ada orang yang peduli. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, engkau bisa berkata bahwa hidupmu tidak berharga. Engkau boleh berkata bahwa hidupmu tidak berarti. Tapi jelaskan firman Tuhan. Tetapi Alkitab dengan jelas tegaskan bahwa hidup kita orang-orang percaya sangat berharga di matanya. Makanya dia mengatakan sudah selesai. Dan dia tebus hidupmu, tebus hidup saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, makna perkataan Yesus sudah selesai. Itu berarti dosamu, dosa saya, dan dosa kita semua sudah dihapuskan oleh kematiannya di atas kayu salib. Engkau yang merasa hidupmu tidak berharga, Allah tidak akan pernah mengorbankan darahnya untuk manusia yang tidak berharga. Tapi Allah mau, Allah menyatakan dirinya bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Makanya dia Allah mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya. Sudah selesai. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah menghapus dosa kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menikmati berkat Allah, bahwa makna sudah selesai, yang pertama dosa kita dihapuskan. Karena itu Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini, Paskah harus menjadi tonggak. Paskah harus menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Paskah harus menjadi momen di mana kita punya komitmen tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Kenapa saudara? Karena Kristus sudah hapus dosamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah selesai. Yesus nyatakan, dosamu sudah selesai. Dosaku sudah selesai. Dosa semua orang sudah selesai. Mari kita bangkit, agungkan dia Raja di atas segala raja. Dan mari kita proklamirkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa dan hidup bagi Kristus. Ada amin sidang jemaat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa makna Yesus berkata sudah selesai? Yang pertama, makna sudah selesai. Yang pertama adalah dosa dihapuskan. Yang kedua, saudara, makna Yesus berkata sudah selesai. Yang kedua adalah penyakit disembuhkan. Ada amin saudara?
Ada amin saudara? Penyakit disembuhkan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 dikatakan dengan tegas, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sudah dengar baik-baik, oleh bilur-bilur Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu dan saya telah sembuh. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Darah Yesus sangat sanggup. Darah Yesus sangat mampu untuk menaklukkan segala sakit penyakit. Yesaya 53:4 saya bacakan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sidang jemaat Tuhan, sadarkah engkau sebagai orang-orang percaya bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai, itu berarti selain dosamu dihapuskan, maka penyakitmu pun disembuhkan oleh Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah. Engkau yang merasa sakit, hari ini engkau merayakan Paskah, engkau merasakan Pak Pendeta, kepalaku sakit, punggungku sakit, kakiku sakit. Pak Pendeta, organ tubuhku tidak baik, aku sakit. Hari ini momen Paskah saya mau katakan saudara, ketika Kristus katakan sudah selesai, maka dia menghapus dosamu dan penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa Kristus berkuasa atas sakit penyakit, mari kita bersama-sama menjalani hidup ini dengan sehat. Mari kita menjalani hidup ini sesuai dengan pola hidup yang benar. Jangan saudara berpikir bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit, lalu kita hidup semaunya. Tidak saudara. Bukankah kita berkata kita perlu hikmat Tuhan? Kita perlu yang namanya tindakan berhikmat, tindakan yang sesuai dengan firman Allah. Sehingga Allah menyatakan kesembuhan, kita juga ambil bagian. Kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang sehat, dengan olahraga yang teratur, bahkan mungkin dengan hal-hal yang bisa menyehatkan tubuh kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari pemahaman yang kedua, makna yang kedua, kenapa Yesus katakan sudah selesai? Karena dosamu diampuni. Yang kedua, penyakitmu sudah disembuhkan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa maknanya Yesus katakan sudah selesai? Ketika dia disalib, ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Kristus berkata sudah selesai. Pemahaman yang ketiga, makna yang ketiga, arti kata sudah selesai adalah tidak hanya dosamu dihapus, tidak hanya penyakitmu disembuhkan. Yang ketiga, catat baik-baik, bahwa kutuk ditanggung oleh Kristus. Bapak Ibu, makna yang ketiga, ketika Kristus berkata sudah selesai, itu berarti kutuk ditanggung oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara mungkin bilang, Pak Pendeta saya gak kena kutuk. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta saya gak tahu itu apa itu kutuk. Loh Pak Pendeta saya gak ngerti kutuk itu apa. Saudara, kalau kita bicara mengenai kutuk, ini bicara mengenai sesuatu yang negatif. Ini bicara mengenai sesuatu di mana peran iblis ada di dalamnya. Ini bicara mengenai ikatan yang mungkin sulit dilepaskan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saudara hari ini mengikut Kristus, sebelum engkau mengikut Kristus, mungkin engkau masih percaya kepada dewa-dewi. Engkau masih percaya kepada berhala-berhala. Engkau masih percaya kepada perdukunan. Engkau masih percaya dengan kuasa kegelapan. Lalu engkau ikut Yesus. Maaf saya tidak menghakimi, mungkin engkau belum sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mungkin engkau belum sungguh-sungguh menaruh Kristus dalam hatimu. Saya mau katakan saudara, ada ikatan yang kuat dalam hidupmu. Kenapa saudara? Ketika kita dulu menyembah berhala, ketika kita dulu mengikuti kuasa kegelapan, engkau tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Saya mau katakan engkau hidup di bawah kutuk. Engkau hidup di bawah kuasa kegelapan. Engkau hidup di bawah kutuknya iblis.
Saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, tidak hanya dosamu yang dihapus, tidak hanya penyakitmu yang disembuhkan, tetapi kutukmu ditanggung oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari ikatan-ikatan kutuk itu bukan karena usahamu, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah menggantikan hukuman kutuk itu, yang seharusnya ditanggungkan kepada kita, tetapi Dia mau memberikan nyawanya. Bahkan Dia rela menanggung kutuk kita, supaya kita bebas dan hidup di dalam kemenangan. Pagi ini saya mau sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan, sekalipun kita melalui via udara, kita melalui online, kita ibadah jarak jauh, saya mau menantang iman. Kalau hari ini engkau belum sungguh-sungguh menerima Yesus, kalau dulu engkau pernah terikat dengan kuasa kegelapan, kalau engkau masih terikat dengan perjudian, perdukunan, engkau terikat dengan penyembahan berhala dulu, sekarang engkau belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, momen Paskah hari ini saya menantang saudara. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Dan percayalah, ketika Dia menghembuskan nafas yang terakhir, Dia berkata, sudah selesai. Kutukmu ditanggung oleh Kristus. Dan Dia memberikan hidup yang baru dalam kehidupan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Mari kita belajar rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Paskah tidak hanya bicara mengenai seremonial, tapi Paskah bicara bagaimana mengenai hidup berkemenangan dan mempermuliakan Allah. Yang keempat, Bapak Ibu, apa makna Kristus Yesus berkata, sudah selesai? Yang pertama, saya ulang kembali, kata sudah selesai, pengertian dosamu dihapuskan. Yang kedua, penyakitmu disembuhkan. Yang ketiga adalah kutuk ditanggung oleh Kristus. Yang keempat, saudara, kalau kita mempelajari apa makna kata sudah selesai, yang keempat adalah kemiskinan sudah dipatahkan. Bilang amin. Yang keempat, makna sudah selesai adalah kemiskinan dipatahkan. Saudara mungkin berkata begini, oh Pak Teja jangan ngawur gitu kan saudara. Loh, saya masih miskin Pak Teja. Saya supir angkot, masih supir angkot. Saya dagang di pasar, masih dagang di pasar, enggak kaya-kaya saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemahaman kata miskin dan kaya dalam konteks Alkitab tidak hanya bicara mengenai materi. Saudara perhatikan baik-baik, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Supaya apa saudara? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemiskinan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Paskah harus menjadi tonggak kebangkitan kita. Kebangkitan dalam semangat, kebangkitan dalam hal-hal yang negatif, kebangkitan dalam keterpurukan. Kenapa saudara? Karena kemiskinan sudah dipatahkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai miskin dan kaya, tidak hanya bicara mengenai hal-hal yang bersifat jasmani atau materi. Miskin dan kaya bicara mengenai hal-hal yang rohani. Bapak Ibu, saya punya keyakinan, kalau kita kaya akan hal-hal yang rohani, saya punya iman, maka saya juga akan diberkati Tuhan dengan kekayaan jasmani. Ada amin saudara? Kalau kita diberkati dengan kekayaan rohani, kalau engkau perkaya hidupmu dengan kekayaan rohani, saya punya iman saudara, Tuhan saya sanggup memberkati saya dengan kekayaan jasmani. Bapak Ibu, yang keempat, makna sudah selesai yang keempat, kemiskinan dipatahkan. Saudara yang minder hari ini, Pak Teja, saya berumah tangga,
bertahun-tahun belum punya rumah. Pak Pendeta, saya bertahun-tahun membangun rumah tangga dengan suami istri saya. Saya belum menikmati jadi orang kaya. Saudara dengar baik-baik. Perkaya dirimu dengan kekayaan rohani. Karena Kristus berjanji, aku datang memberikan hidup. Bukan hidup yang miskin, tapi hidup kelimpahan. Supaya kita bisa menikmati kekayaan jasmani, mari perkaya diri kita dengan kekayaan rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kaya dalam hal rohani ini jauh lebih Tuhan inginkan dalam kehidupan kita daripada kekayaan jasmani. Saudara, saya mau bilang kekayaan jasmani itu adalah bonus yang diberikan Tuhan bagi kita pada saat kita berhasil menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang kaya secara rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang keempat, makna tetelestai sudah selesai. Itu berarti bicara Kristus siap memberkatimu. Tidak hanya berkat jasmani, tapi Kristus mau kita kaya akan perkara yang rohani. Saudara, jujur saja kadangkala saya sedih, saudara. Jemaat Tuhan, sekalipun kita jauh, hati kecil saya jujur saja kadangkala saya sedih. Mengapa saya sedih, saudara? Ada banyak jemaat Tuhan di gereja kita diberkati Tuhan secara fisik. Saya tahu jemaat GZA Batu Karang diberkati dengan luar biasa. Sekalipun sekarang banyak virus corona, sehingga mungkin bulan ini anggaran kita sangat minim dan berkurang, saudara. Saya tahu engkau yang berkelimpahan, engkau tidak pusing, engkau tidak susah. Tapi saya mau tantang iman. Sudahkah engkau memperkaya dirimu? Tidak hanya dengan kekayaan jasmani, tapi dengan kekayaan rohani. Pak Pendeta, apa itu kekayaan rohani? Kalau kita baca, saudara, salah satu kekayaan rohani itu bicara mengenai buah roh. Kekayaan rohani banyak, Bapak Ibu. Tidak hanya bicara mengenai buah roh, tapi banyak segala perkara firman Tuhan yang sampaikan pada kita itu bicara mengenai perkara rohani. Contoh yang simpel saja, saudara. Ketika Kristus berkata sudah selesai, itu berarti Allah menuntut kita untuk jadi orang-orang yang kaya secara rohani, penuh dengan buah roh. Apa itu buah roh? Ada kasih. Bagaimana kasihmu dengan sesama, saudara? Bagaimana kasihmu dengan jemaat-jemaat yang lain? Bagaimana kasihmu dengan tetanggamu? Yang kedua adalah sukacita. Bagaimana ketika suamimu bekerja tidak dapat duit? Bagaimana ketika bulan ini anggaran pemasukan berkurang, adakah sukacita dalam dirimu? Damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan terakhir adalah penguasaan diri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Kristus berkata sudah selesai, Kristus siap menanggung kemiskinanmu. Dan dia siap memperkaya hidup dengan perkara-perkara rohani. Sehingga bonus dari Tuhan, perkara-perkara jasmani, kekayaan-kekayaan jasmani akan mengikuti kita seumur hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang kelima, apa yang Alkitab ajarkan tentang sudah selesai? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makna yang kelima ketika Kristus berkata sudah selesai, tidak hanya bicara mengenai dosamu dihapuskan, penyakitmu disembuhkan. Yang ketiga, kutuk ditanggung. Yang keempat, kemiskinan dipatahkan. Yang kelima, saudara, ketika Kristus berkata sudah selesai, yang kelima maknanya adalah iblis dikalahkan. Ada amin, saudara? Iblis dikalahkan. Iblis dihancurkan. Saudara, ketika saudara mungkin lihat film The Passion of the Christ, itu mungkin hanya sebuah animasi atau rekayasa, terserah. Tapi saya mendapatkan makna yang luar biasa ketika saya melihat film The Passion of the Christ, saudara. Ketika Yesus dicambuk, ketika Kristus dilukai, saudara. Lalu ada sebuah tayangan gitu, bagaimana ada iblis yang digendong oleh seorang perempuan. Itu gambaran iblis, saudara. Iblis tertawa, Kristus mati.
Iblis bersuka cita. Kenapa saudara? Iblis tahu Yesus mati. Tapi tahukah saudara? Hari yang ketiga, Yesus buktikan bahwa dia sanggup kalahkan iblis. Pada hari yang ketiga, Yesus buktikan bahwa iblis dikalahkan. Dia bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ayo di momen Paskah ini, kasih senyum kiri dan kanan. Suami-suami, senyumin istrimu. Hai istri, senyumin suamimu. Hai anak-anak, sapa dengan lembut orang tuamu. Kenapa? Karena Paskah bicara mengenai tetelestai. Paskah bicara mengenai sudah selesai. Kristus Yesus sudah mengalahkan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang, dia berikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Kalau iblis sudah dikalahkan, berarti Kristus datang memberikan hidup kepada kita. Hidup yang berkelimpahan. Ada amin, saudara? Yang kelima, ketika dia berkata sudah selesai, dia bilang, hei anakku, hei jemaat Gereja Batu Karang, ketika aku berkata sudah selesai, iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah ditaklukkan. Engkau tidak perlu takut dengan tekanan iblis. Kau gak perlu takut dengan hal-hal yang iblis kerjakan, karena iblis sudah dikalahkan. Dan mari bersama-sama kita bersuka cita di momen Paskah ini. Yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu. Haleluya. Yang keenam saudara, apa makna ketika Kristus berkata tetelestai? Apa maknanya ketika Kristus berkata sudah selesai? Yang pertama, dosamu dihapuskan. Yang kedua, penyakitmu disembuhkan. Yang ketiga, kutuk ditanggung oleh Kristus. Yang keempat, kemiskinan dipatahkan. Yang kelima, iblis dikalahkan. Dan yang keenam saudara, mari kita sambut dengan penuh sukacita. Karena makna yang keenam dari kata sudah selesai adalah sorga atau keselamatan diberikan bagi saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Yang keenam makna sudah selesai adalah sorga diberikan. Keselamatan dianugerahkan. Saudara, ketika Kristus Yesus disalib, ketika Yesus disalib di Golgota, ada dua orang penjahat kiri dan kanan. Saudara tahu apa yang dikatakan Kristus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kematiannya menjanjikan sorga bagi kita. Paulus berkata, penderitaan yang kualami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Paulus berkata dengan tegas, hei aku menderita, aku disesah, berapa kali aku karam kapal, berapa kali aku dihujat, tapi Paulus bilang dengan tegas, kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku kelak tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang kualami. Kenapa saudara? Ada sorga yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita butuhkan dalam dunia ini saudara? Sedang jemaat Tuhan yang di rumah, apa yang paling kau butuhkan dalam hidup ini? Uang. Iya, saya pendeta juga butuh uang. Apalagi kau butuhkan? Ketenaran. Saya juga mau tenar terkenal di mana-mana. Apalagi saudara? Kesehatan. Saya pengen sehat. Sama. Saya mau bilang di khotbah saya saudara, engkau yang ada di rumah, tujuan hidup kita yang paling penting adalah sorga. Tujuan hidup kita yang paling penting adalah selamat, surga. Engkau menderita hari ini, engkau mengalami kesulitan hari ini, ingat, engkau pertahankan imanmu, engkau tetap fokus kepada Yesusmu, maka surga menjadi bagian dalam hidupmu.
Itu makanya Yesus berkata, sudah selesai anakku. Itu berarti sorga siap diberikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan menunggu hingga hari esok. Kalau hari ini engkau mendengarkan khotbah saya dan Tuhan berbicara dalam hatimu, engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mau buka hatimu, undang Yesus masuk, dengar baik-baik, dia mati di salib dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sorga siap dianugerahkan kepada saudara dan saya. Yesus sudah genap dan tuntas menjelaskan kehendak Allah, menjalankan kehendak Allah dengan sempurna. Yesus datang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Sudah selesai. Yesus menggenapi nubuatan dia di perjanjian lama. Bapak Ibu, sudah selesai. Yesus menggenapkan seluruh sistem hukum seremonial perjanjian lama. Saudaraku, sudah selesai. Kenapa? Karena Kristus sudah mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Sudah selesai karena kematian ditaklukkan dan dia menang atas kematian. Dia bangkit hari ini. Sudah selesai. Itu berarti berkat kelimpahan siap dinyatakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, sebelum saya tutup khotbah saya pada pagi hari ini, dan kita mau berdoa bersama-sama, saya mau menantang imanmu. Engkau yang ada di rumah sidang jemaat Tuhan, saya tidak mengerti apa yang kau hadapi hari ini. Tapi tahukah saudara, ketika Kristus berkata sudah selesai, maka segala berkat ilahi Tuhan akan curahkan bagi kita. Mari sidang jemaat Tuhan, engkau yang di rumah, kita boleh pejamkan mata sejenak. Siapapun engkau yang ada di rumah, suami-suami, istri dan anak-anak, mari kita responi firman Tuhan. Saya tahu mungkin ada di antara engkau hari ini, engkau sedang mengalami sakit penyakit. Engkau sedang mengalami penderitaan secara fisik. Ketika Kristus berkata sudah selesai, maka penyakitmu ditanggung oleh Kristus. Sidang jemaat Tuhan, ketika engkau di rumah, mari Tuhan taruh kuasa dalam hidupmu. Kalau ada organ tubuhmu yang dirasa sakit, mari taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau merasa hidupmu berat, engkau punya beban hidup, engkau punya kesulitan, engkau merasa, Pak Pendeta, hari ini pemasukan bulan ini aku mengalami defisit. Engkau merasa khawatir dengan ekonomimu. Kalau engkau punya kekhawatiran, ketika Kristus katakan sudah selesai, maka dia siap limpahkan kekayaan rohani dan kekayaan jasmani. Engkau yang perlu berkat Tuhan, engkau yang mau dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan, mari taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Yang sakit, mari taruh tangan kananmu di organ tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Bapa di dalam sorga, pagi ini hamba berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, ketika hamba menyampaikan isi hatimu, ketika kami merayakan Paskah, maka firman Allah berjanji engkau menyediakan kami berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan. Paskah bicara mengenai kemenangan, dosa kami dihapuskan, penyakit kami ditanggung Tuhan, bahkan iblis dikalahkan Tuhan, sehingga keselamatan dan sorga menjadi bagian buat kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat sidang jemaatmu yang menumpangkan tangan di atas tubuh yang sakit. Tuhan, aku berdoa darah-Mu sangat berkuasa, sanggup menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat sidang jemaat-Mu, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati hidup mereka. Dan aku berdoa Bapa Surgawi, ketika ada sidang jemaat-Mu, mereka menaruh tangan kanan di atas kepala mereka. Mereka perlu berkat-Mu Tuhan. Mereka perlu campur tangan-Mu Tuhan. Mungkin mereka mengalami defisit di bulan ini. Mungkin mereka mengalami kekhawatiran akan apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Bahkan mungkin apa yang harus mereka bayar. Hari ini Tuhan, aku berdoa ketika mereka menumpangkan tangan di atas kepala mereka. Tuhan,
ulurkan tanganmu memberkati sidang jemaatmu. Di dalam nama Yesus, sudah selesai. Tuhan nyatakan berkat berkelimpahan bagi sidang jemaatmu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini doa hamba, ini doa buat kami semua Tuhan. Biarlah di atas semuanya kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Paskah kembali mengingatkan kami betapa Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terus lawat sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup doa ini, hamba mengakhiri firman Tuhan hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tetap semangat, berkarya terus di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Baik, puji Tuhan, waktu dan seterusnya saya serahkan kepada Bapak Kepala Sidang yang akan melanjutkan ibadah ini. Shalom, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Paulus Suteja, dan kita akan akhiri dengan berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu, dan juga hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Engkau Tuhan Yesus menggembalakan, menyertai, memberkati seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu, bahkan menyertai umat-Mu Tuhan dari segala virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah benteng perisai kami, bahkan pertolongan kami. Terpujilah Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.